Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bu Dewi Nursani. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Nalom Sari Jepara, mata pelajaran Ekonomi Akuntansi. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya buat kalian karena sudah menjadi siswa putih abu-abu. Hore! Nah, ini kan mata pelajaran baru ya buat kalian, pelajaran ekonomi. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi, yaitu kompetensi dasarnya mendeskripsikan ilmu ekonomi, kemudian mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Kata oikos yang artinya keluarga, sedangkan nomos artinya peraturan atau hukum. Sehingga oikonomia bisa diartikan sebagai manajemen rumah tangga. Sedangkan menurut Paul E. Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan produk dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Guys, pembagian ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama saya akan bahas ekonomi deskriptif dulu. Ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Perlu digarisbawahi ya, menggambarkan. Deskriptif berarti ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya. Contoh ya, keadaan ekonomi Indonesia di tahun 2020 pasca pandemi COVID-19 berarti akan menjelaskan tentang keadaan perekonomian di Indonesia setelah adanya COVID-19. Yang kedua yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan teori yang menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, serta menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Teori ekonomi ini dibagi menjadi 2 ya guys, ada ekonomi mikro sama ekonomi makro. Yang ekonomi mikro itu lebih menitik beratkan pada perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Contohnya ada perilaku konsumen, perilaku produsen, penentuan harga jual, kebijakan dalam mengambil keputusan oleh sebuah perusahaan, itu adalah dibahas di dalam ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro merupakan salah satu cabang ekonomi yang menitik beratkan pembahasan mengenai perekonomian secara keseluruhan atau agregatif. Sehingga yang dibahas dalam ekonomi makro ini adalah inflasi, pengangguran, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, yang gede-gede lah pokoknya. Jadi kalau ekonomi mikro itu pembahasannya itu lebih kecil, skup jangkauannya lebih kecil, sedangkan untuk ekonomi makro jangkauannya lebih luas atau lebih lebar. Pembagian ilmu ekonomi yang ketiga adalah ekonomi terapan. Apa sih ekonomi terapan itu? Ekonomi terapan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu.
Jadi contohnya misalnya ada sebuah masalah di dalam kebijakan ekonomi koperasi, maka dibuatlah ekonomi koperasi yang diterapkan di koperasi. Kemudian ada masalah nih, perlu peraturan dalam sebuah perbankan, maka disusunlah sebuah perekonomian perbankan. Ekonomi perbankan ini dipakai di mana? Ya dipakai di perbankan. Itu maksudnya ekonomi terapan. Jadi ekonomi yang langsung diaplikasikan. Belajar ekonomi itu gunanya apa sih? Manfaatnya apa sih? Tenang guys, tenang. Ini ada beberapa peran dan manfaat belajar ekonomi. Perannya yaitu untuk membantu memecahkan masalah ekonomi. Kenapa? Karena setiap individu itu memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan memanfaatkan ilmu ekonomi, kita tuh sebenarnya bisa loh mengatur kehidupan pribadi kita. Seperti bagaimana mengalokasikan uang yang terbatas, waktu yang terbatas, dan tempat yang terbatas. Sehingga kita tuh punya cara-cara sendiri atau trik-trik sendiri untuk mengakali semua itu dengan belajar ekonomi. Sedangkan manfaat dari belajar ekonomi itu yang pertama dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Maksudnya, kita bisa bandingin nih ketika suatu supermarket ada diskon dan ketika tidak ada diskon. Nah, kita bandingkan nih perilaku konsumennya. Dengan belajar ekonomi, kita bisa tahu, oh ternyata ketika ada sebuah diskon, maka supermarket itu ramai dikunjungi. Kemudian, manfaat yang kedua adalah membuat seseorang lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Jadi lebih pinter ngatur duit, lebih pinter mengatur skala prioritas. Kemudian yang ketiga, mengetahui potensi serta kebijakan ekonomi. Contoh kebijakan ekonomi itu apa? Misalnya inflasi. Oh, di Indonesia sedang ada inflasi. Orang tuamu tanya, "Dok, inflasi itu apa sih?" Nah, kamu ditanya bingung. Apa ya inflasi ya? Itulah pokoknya lah. Itulah. Nah, sebagai anak IPS, kamu harus tahu inflasi itu apa sih? Nah, biar tahu inflasi itu apa, nanti cek materi saya selanjutnya ya. Itulah gunanya belajar ekonomi, biar tahu kebijakan ekonomi. Paham dengan berita-berita yang ada tentang ekonomi. Jadi, inti dari masalah ekonomi itu adalah membandingkan atau mengidentifikasi antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhannya. Kita identifikasi satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh apa? Besar kecilnya kebutuhan itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama yaitu tentang lingkungan. Lingkungan itu amat sangat mempengaruhi kebutuhan seseorang. Mungkin seseorang yang tinggal di perkotaan kebutuhannya lebih besar daripada seseorang yang tinggal di pedesaan. Kemudian cara bergaul kita berteman dengan siapa, itu sangat mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin kalau kita banyak punya teman, banyak sekali punya sosial media, nah kebutuhan kita mungkin lebih banyak daripada orang yang di rumah aja, nggak punya temen, itu sangat berbeda. Kemudian kebutuhan juga dipengaruhi oleh agama. Bagaimana cara kita berdoa, beribadah kepada Allah, itu juga mempengaruhi kebutuhan kita. Karena dalam beragama kita memerlukan sarana prasarana. Misalnya, memerlukan untuk muslim ya, memerlukan ruku, sajadah, sarung, atau membeli Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kebutuhan itu juga dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Misalnya nih, Bu Dewi yang tinggal di Jawa. Ketika hamil 7 bulan, maka memerlukan upacara adat 7 bulanan. Dan mungkin upacara adat 7 bulanan ini tidak ada di daerah lain. Jadi adat istiadat itu juga mempengaruhi kebutuhan kita.
Kemudian juga kebutuhan dipengaruhi oleh pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, kebutuhannya juga semakin banyak. Misalnya kebutuhan anak SMA dan anak SMP itu jelas beda. Mungkin anak SMA kalian sudah pengen punya laptop, pengen punya HP Android yang lebih canggih. Nah, itu dipengaruhi oleh pendidikan ya, kebutuhan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan itu dipengaruhi oleh usia. Ini amat sangat wajar ketika seseorang usianya itu bertambah, kebutuhannya juga semakin bertambah. Entah itu kebutuhan primer, sandang pangan papan, makannya lebih banyak, pakaiannya lebih banyak, amat sangat mempengaruhi usia seseorang terhadap jumlah kebutuhannya. Sedangkan jenis kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling sering dipakai, seperti sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Itu nggak bisa kita tinggalkan. Kemudian yang kedua kebutuhan sekunder, itu kebutuhan yang kita cukupi setelah kebutuhan primer. Misalnya televisi, perabot rumah tangga. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah, rumah mewah, mobil mewah, perhiasan. Oh ya, hati-hati ya, misalnya ada sebuah rumah. Rumah kalau layak digunakan, itu dia kategori kebutuhan primer. Tapi kalau rumah mewah, bertingkat, berlapis emas, berarti dia kategorinya adalah kebutuhan tersier. Kemudian jenis kebutuhan yang kedua adalah berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Jika satu barang hanya dipakai oleh satu orang, maka dia termasuk kebutuhan individu. Sedangkan jika satu barang bisa dipakai oleh semua orang, maka dia adalah kebutuhan umum. Contohnya nih, sepatu. Sepatu kan hanya dipakai oleh satu orang ya, nggak bisa dipakai buat rame-rame. Maka sepatu itu termasuk kebutuhan individu. Sedangkan jembatan, nah satu jembatan ini bisa dilewatin banyak orang, bisa dilalui banyak orang, maka jembatan itu termasuk kebutuhan umum. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu contohnya adalah misalnya obat untuk orang sakit. Harus dibeli sekarang, nggak bisa ditunda. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang itu kebutuhan yang bisa direncanakan. Misalnya, kalian nih 3 tahun lagi mau kuliah, maka mulai sekarang harus nabung. Karena untuk masuk ke perguruan tinggi itu nggak murah. Nah, masuk ke perguruan tinggi itu kategorinya adalah kebutuhan masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia, contohnya pakaian, makanan, dan minuman. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau hati seseorang. Contohnya adalah beribadah, liburan, jalan-jalan, cuci mata. Nah, itu termasuk kebutuhan rohani. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam tadi itu, manusia memerlukan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhannya itu berupa apa? Berupa barang atau benda yang bisa diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu dari segi cara memperolehnya. Ada barang yang ekonomi, yaitu barang yang cara memperolehnya menggunakan perjuangan atau usaha. Misalnya untuk mendapatkan buku harus keluar uang. Nah, maka buku itu adalah barang ekonomi. Kemudian ada yang barang bebas, yaitu barang yang untuk mendapatkannya nggak perlu pakai usaha. Contohnya udara. Hirup deh udara itu sepuas-puasnya, nggak perlu bayar.
sebelum kamu harus membeli udara oksigen di rumah sakit. Nah, itu beda lagi kalau udara yang ada di rumah sakit. Kalau udara yang ada di sekitar kita itu kategorinya adalah barang bebas. Kemudian ada yang namanya barang ilit. Apa itu barang ilit? Barang ilit adalah barang yang jika digunakan terlalu banyak, maka dia akan berbahaya. Misalnya api. Api kalau jumlahnya dikit, enak tuh. Kopinya mateng, kemudian sayur sopnya mateng, lelenya mateng, enak tuh dimakan siang-siang. Tapi kalau apinya besar, nah itu bisa berbahaya, menyebabkan kebakaran. Yang kedua, dari segi cara penggunaannya, ada yang namanya barang konsumsi dan barang produksi. Kalau barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah pakaian, makanan. Itu bisa langsung digunakan. Sedangkan barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Kenapa? Karena barang produksi digunakan untuk proses produksi lanjutan untuk menghasilkan barang konsumsi. Misalnya adalah bahan mentah dan bahan baku produksi, atau misalnya juga cangkul, mesin, itu adalah kategorinya barang produksi. Yang ketiga, dari segi hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang yang saling menggantikan. Contoh nih, aduh, perutku lapar nih, kok nggak ada nasi? Makan aja singkong yang ada, makan aja roti yang ada. Nah, nasi dengan roti itu adalah barang substitusi, barang yang saling menggantikan. Kemudian barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi. Contohnya, mobil dengan bensin. Kalau nggak ada bensin, mobil nggak bisa jalan. Kemudian yang keempat adalah dari segi proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Jadi maksudnya barang kalau masih asli ya, belum diolah sama sekali, itu kategorinya barang mentah. Contoh nih, kapas, pohon kapas itu termasuk kategori barang mentah. Kemudian ketika dia diolah, dipintal, tapi belum bisa dipakai, maka dia termasuk barang setengah jadi. Kemudian ketika sudah dipintal menjadi kain, kain dijahit menjadi baju, baju bisa dipakai. Nah, baju inilah yang termasuk kategori dari barang jadi. Itu contoh-contohnya. Guys, masih semangat ya? Kalau gitu kita tepuk ekonomi dulu deh. Ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari kebutuhan manusia yang banyak tadi ya, sedangkan alat pemuasnya itu terbatas, maka ada kesenjangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuasnya. Kesenjangan itulah yang menyebabkan adanya kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan ini dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama itu karena keterbatasan sumber daya. Nggak punya uang atau sumber daya alamnya kurang, kayunya kurang, kita harus impor. Nah, itu menyebabkan adanya kelangkaan. Kemudian juga perbedaan letak geografis. Orang yang tinggal di perkotaan lebih mudah mendapatkan produk daripada orang yang tinggal di kepulauan. Itu karena perbedaan letak geografisnya. Kemudian kelangkaan itu juga disebabkan oleh karena teknologi yang lambat. Berbeda dengan negara lain, di mana kalau menciptakan suatu barang bisa 5 menit jadi dalam jumlah ribuan. Sedangkan kalau di Indonesia seminggu baru jadi 100 biji. Nah, itu kenapa ya? Karena kita belum punya teknologinya. Itu yang menyebabkan adanya kelangkaan. Kemudian contoh lain penyebab kelangkaan itu karena adanya bencana alam, misalnya kekurangan air, kemudian kekurangan bahan pokok, ya karena di daerah itu sedang ada bencana alam sehingga barang-barang menjadi langka. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, yang pertama kita gunakan biaya peluang.
Biaya peluang itu maksudnya adalah misalnya kita punya 2 peluang nih setelah lulus SMA, mau kuliah atau mau bekerja. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan biaya peluang yang ada. Ataukah kita harus bekerja dulu agar nanti mempunyai uang untuk kuliah? Ataukah kita kuliah dulu, kemudian setelah lulus baru bekerja? Nah, dengan peluang-peluang yang ada itu kita pilih. Jadi biaya peluang merupakan biaya yang timbul karena seseorang memilih sebuah peluang atau kesempatan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Langkah kedua untuk mengatasi kelangkaan itu adalah dengan menentukan pilihan yang tepat. Maksudnya adalah kita harus secara tepat menggunakan kemampuan yang kita miliki atau sumber daya yang kita punya untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Contohnya dengan cara membuat skala prioritas. Barang-barang yang kita butuhkan itu ditulis. Yang paling atas itu berarti yang paling penting. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan cara menabung. Itu adalah menentukan pilihan yang tepat. Yang ketiga yaitu dengan prinsip ekonomi. Apa saja prinsip ekonomi? Yang pertama yaitu dengan melakukan usaha tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu dengan usaha sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Maksudnya adalah, saya beri contoh ya, misalnya kalian mau mendirikan sebuah usaha. Maka kalian harus memerlukan usaha tertentu, modal tertentu kalau pengen mendapatkan laba yang besar. Misalnya modalnya 100.000. Kalau pakai modal 100.000, mungkin kamu bisa mendapatkan laba 200.000. Tetapi kalau modalmu kecil, usahanya itu kecil, modalnya misalnya hanya 5.000 rupiah, kemungkinan kamu ya hanya mendapatkan laba 10.000. Jadi hasilnya tertentu, nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu perbedaan antara usaha tertentu mendapatkan hasil maksimal dengan usaha sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Kemudian untuk melakukan aktivitas atau kegiatan perekonomian, seseorang itu juga menggunakan motif ekonominya. Motif ekonomi merupakan alasan atau tujuan individu dalam melakukan sesuatu. Motif ekonomi ini terbagi menjadi dua, ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Kalau motif intrinsik ini adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong dari keinginan dalam diri sendiri, misalnya untuk memenuhi selera atau gaya hidupnya. Sedangkan motif ekstrinsik adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong faktor dari luar dirinya, misalnya sosial budaya, kemudian karena ingin meringankan beban orang lain, karena ingin menunjukkan eksistensinya di bidang sosial. Nah, itu termasuk motif ekstrinsik. Guys, sampai juga kita di penghujung materi. Untuk penilaian sikap dan pengetahuan, saya menggunakan link Google Form yang akan saya bagikan melalui WA Group. Untuk nilai keterampilan, silahkan kalian buat skala prioritas dari kasus ini. Yaitu misalkan kalian memiliki uang 1 juta, sedangkan kalian mempunyai daftar kebutuhan seperti membeli handphone, membeli sepatu, ataupun membeli tas. Buatlah urutan barang mana yang menurut kalian penting dan berikan pula alasannya. Kerjakan di kolom chat, jangan lupa ya ditulis nama dan kelas kalian. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam equilibrium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.